Air mutanajis sama air najis beda nggak? Beda. Kalau mutanajis asal air ini suci, cuman berubah jadi bernajis karena masuk najis. Mutanajis namanya. Tapi kalau air najis, air itu memang najis. Seperti air kencing, itu najis. Lalu bedanya mutanajis sama najis apa? Kalau air bernajis sampai kapanpun tak bisa dirubah menjadi suci. Satu kota Madya Medan, kencing orang tuh ditampung di bak. Banyak itu. Satu kota Madya Medan, tampung banyak. Bisa tumbang, bisa tumbang. Wah, bisa satu kolam renang mungkin. Oke, cukup 2 kula ini. Oh lebih lah. Disuling, disterilkan, kuman-kumannya dimatikan semua. Kasih obat lagi, Mbak, jangan ada kumannya lagi. Udah jernih, steril, masukkan ke lab, tak ada lagi kuman. Udah steril. Tapi tetap tidak dimungkinkan. Ya. Apakah air kencing itu jadi suci karenanya? Udah jernih kok. Disuling berkali-kali. Kasih obat lagi untuk mematikan kuman-kuman. Steril sudah. Masukkan ke lab, tidak berbahaya. Nah, kumannya sudah mati. Bolehkah kita pakai untuk wudhu air itu? Apakah air itu menjadi suci dengan disuling? Tidak. Itu artinya air najis selamanya najis, tak akan bisa berubah menjadi suci. Tapi kalau air mutanajis, bukan najis, mutanajis, air itu sebetulnya asalnya sucinya, tapi masuk najis, kurang 2 kula, bernajis lah. Masih bisa disucikan air ini? Bisa, jangan dibuang. Sayang, apalagi pas musim kemarau. Jangan dibuang, sayang. Jadi gimana? Apa yang menajisi dia? Tai cecak. Oh, tai cecak. Bisa diambil, masih baru bisa. Ambil aja. Buang ya. Habis itu ini kan kurang 2 kula, maka dia bernajis, masuk najis. Nah, cukup kan 2 kula dia. Oh, diisi batu. Tinggi debit airnya. Cukuplah 2 kula, bahkan lebih ini. Oke, kira-kira ada perubahan nggak? Jadi masih bau kencing nggak tuh air nih? Nggak ada lah udah. Kalau gitu air itu kembali menjadi suci lagi, mensucikan. Dari situ paham kita kalau air mutanajis masih bisa disucikan sehingga dia menjadi air yang suci lagi, mensucikan. Jadi kalau air najis sampai kapanpun takkan dia bisa dirubah menjadi air yang suci. Air najis. Apabila jatuh najis ke dalam air yang kurang dari 2 kula. 2 kula itu ukurannya 60 cm tinggi, 60 cm lebarnya, 60 cm panjangnya. Nah, umpama inilah apa namanya, baknya itu meja inilah. Lebar meja ini 60 cm. Panjang meja ini 60 cm. Tingginya ini umpama bak kan, tentu ada ketinggian kan. Tingginya bak ini adalah 60 cm, bahkan dilebihkan pun sengaja. Panjangnya 80, lebar 80, tinggi 1 meter misalnya. Cukup 2 kula enggak nih? Cukup. 60 kali 60 kali 60 2 kula. Cuman ya itu baknya aja yang besar, airnya sedikit, cuman 1/3 bak, ya nggak cukup juga lah 2 kula. Yang jadi ukuran kan airnya, bukan lebar atau besar baknya. Nah, ibu jangan salah paham, bukan besar baknya yang jadi ukuran, isi air di bak tuh yang jadi ukuran. Adakah setinggi 60 cm?
Adakah selebar 60 cm? Adakah panjang seukuran 60 cm? Enggak ada. 50. Nah, kalau itu enggak cukup 2 kula. Wah, adalah lebih. Lebarnya 80 ada itu. Nah, panjangnya pun sekitar begitu, tingginya yang tinggi 1 meter. Penuh enggak penuh sepertiga. Ya sama aja. Yang jadi ukuran bukan besar baknya, bukan lebar baknya, isinya ada enggak seukuran 60 kali 60 kali 60. Nah, kalau gitu enggak ada. Oke, berarti kurang 2 kula. Masuk teh cecak. Alah, bernajis. Berubah atau tak berubah air itu akibat masuk najis, maka air itu menjadi air mutanajis, air yang bernajis. Kok gitu? Karena dia kurang 2 kula. Makanya tak perlu berubah. Nggak berubah pun kalau dia masuk najis, karena air itu kurang 2 kula, maka menjadi bernajislah air tersebut. Paham itu ya? Jadi kemarin kalau air itu nggak sampai 2 kula, satu timbal. Satu timbal air tadi. Ya. Masuk najis seperti kecakar itu. Itu kalau ya ditambah atau disaring, diambil najisnya disaring tuh bisa tercibal gimana? Wah, mensucikannya karena dia kurang 2 kula cuman satu cara. Pertama, buang dulu najisnya. Setelah itu cukupkan dia 2 kula. Ketika dicukupkan 2 kula tidak terjadi perubahan, maksudnya baunya tidak jadi bau teh cecak, warnanya pun tidak sampai berwarna teh cecak, apalagi kemudian rasanya tak sampai jadi rasa teh cecak air tadi. Ya udah, kalau begitu karena dia sudah cukup 2 kula, air itu menjadi suci lagi, mensucikan. Jadi kalau misalnya disuling air yang bernajis tadi, yang cuman 1 timba, enggak menjadi suci. Jangankan cuman yang segitu, air itu tadi, air bak renang, kalau bernajis dia baru menjadi suci manakala berubah salah satu sifatnya. Kalau air itu sikit masuk najis, berubah atau tak berubah, bernajis air itu, mutanajis. Ya, kalau banyak air itu ukuran banyak, ya tadi itu 60 kali 60 kali 60, 60 lebar, 60 panjang, 60 tinggi. Nah, ihtiyatnya jangan 60 macam tadi lah, 80. Wah, 80 tinggi, lebar, panjang. Oke. Penuh nggak nih? Nggak penuh. Kalau nggak penuh masuk najis, bernajis. Berubah atau tak berubah air itu karena dia sikit masuk najis, bernajis. Oh enggak Ustaz, penuh air baknya. Wih, ada 2 kula. Wih, lebih. Cuman itu loh Ustaz, karena jernih air itu Ustaz, nampak di bawah Ustaz. Tai cecak tuh goyang-goyang. Goyang-goyang. Ya, apa itu? Hitam-hitam. Ya, tai cecak. Ya Allah. Baik. Banyak apa sedikit airnya? Penuh Ustaz, banyak. Selama dia tidak mengalami perubahan dengan sebab masuk teh cecak tuh, airnya masih tetap biasa aja, nggak mengalami perubahan, tetap tawar, pokoknya nggak mengalami perubahan akibat najis yang masuk, ya udah aman. Ini 1 bak nih masih bisa dipakai. Tapi kalau nggak dibuang tai cecaknya, nanti begitu pakai tuh kurang 2 kula, bernajis. Kena ke baju air tadi, bernajis lah baju ini. Maka sebaiknya selagi masih 2 kula, tai cecaknya diusahakan diambil dulu. Buang deh dulu. Maaf, udah bisa dapat terbuang, nggak ada lagi tai cecak. Ini kan cukup 2 kula nih, masih suci lagi, mensucikan. Dipakai bla 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 bla. Tinggal 1/3 airnya. Kurang 2 kula. Macam mana itu? Masih bisa dipakai nggak itu airnya? Masih.
Ustaz nggak bernajis, tapi najis sudah dibuang. Kecuali kalau najisnya masih ada, nggak dibuang, ya bernajis. Asal kurang 2 kula, bernajis. Tambah lagi, cukup 2 kula, suci lagi. Begitu dipakai kurang 2 kula, bernajis lagi. Tambah lagi, suci lagi. Begitu saja lah. Kenapa? Karena najisnya tidak dibuang dulu. Makanya buang dulu, baru ditambah airnya. Cukup 2 kula, ya suci. Lagi mensucikan, pakai bla 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 bla. Sepertiga tinggal, nggak apa-apa. Toh sepertiga itu nggak ada najis di dalam. Berarti tetap suci lagi mensucikan, nggak masalah. Saya paham. Makanya kalau ada kayak cecak atau ada kecoa atau apalah itu, buang aja dulu. Buang dulu. Udah dibuang baru tambah. Kecoa itu kan enggak ada darahnya itu. Nah, juga. Apa itu? Kalau kecoa. Kalau kecoa karena tidak ada darahnya mengalir, dimaafkan. Kalau dia jatuh sendiri. Nah, tapi kalau anak-anak diambilnya kecoa tuh mati, campakkannya ke dalam bak. Karena yang membuat itu manusia, itu menajisi. Tapi kalau jatuh sendiri dia, itu dimaafkan. Tapi kalau iya, itu jadi penajis. Iya. Walaupun anak-anak membuatnya, apalagi anak. Ini yang sering terjadi adalah minyak makan. Iya. Nah, tidak ibu-ibu itu Iya. masuklah kecoa tadi itu sampai mati dia. Iya. Dibuangnya kecoanya, digunakannya lagi minyak makannya. Masih bisa. Masih bisa. Kenapa? Enggak termasuk bernajis minyak makan. Karena Iya. dia enggak sampai 2 bulan. Iya. Sama juga kayak air nggak sampai 2 kula, dia tetap suci sehubungan karena najis yang tak mengalir, bangkai yang tak mengalir darahnya dimaafkan manakala jatuh sendiri ke air yang kurang 2 kula atau ke minyak. Masuk semut, masuk dewi banyak kali semutnya, bermatian lah di minyak tuh, nggak apa-apa. Selama tidak kita yang membuat masuknya semut tuh setelah jadi bangkai. Jadi ibu-ibu, Kalau misalnya ini teman, iya, masuk semut ke situ, udah itu kita saring, saring, bisa, masih halal itu. masih halal. Oh, enggak bernajis lah. Tidak, selama tidak berubah. Oh, enggak berubah. Tapi kalau jadi bau semut, banyak kali semutnya dicium, bau semut, bau bangkai semut. Nah, kalau udah sampai ke tingkat berubah bau bangkai semut, apa najis. Tapi kalau tidak, masih bisa diminum, disaring, aja bisa. Nah, kalau misalnya seperti cecak tadi masuk ke minyak makan tadi, Sama aja, dibuang cecaknya, ini minyak makannya masih suci, masih. boleh dikonsumsi dengan catatan. Karena cecak kan ada darahnya, Ustaz. Tapi tak dihukumkan tak mengalir. Oh, tak mengalir. Iya, jadi sama kayak semut. Nah, jadi Kalau kecoa sama semut tadi memang enggak ada darahnya. iya. Jadi kecoa atau cecak masuk ke dalam minyak makan selama tidak berubah bau lah. Akibat bangkai cecak atau bangkai semut ke minyak itu dan tidak mengalami perubahan, tidak bau misalnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai cecaknya, bangkai cecaknya masuk, mati, lantas dicium minyak makannya, bau bangkai. Bangkai apa yang masuk? Bangkai cecak. Ya, makanya minyaknya ini agak lumayan banyak ini. Segini. Bau bangkai cecak. Karena dia bau bangkai, udah berubah dia baunya, ini tak boleh pakai. Buang. Andai bahkan minyak itu misalnya 1 tangki, berapa liter itu? 1.600. Ramadan 200 liter. Satu tangki 5.000 ke 10.000 lah. 10.000 liter. Iya. Ya. Kalau masuk teh cecak ke dalamnya, nampak kita
Iya. najis satu tangki itu. Oh, biarpun 10.000 liter. Walaupun beribu-ribu liter. Beda air. Kalau air cukup 2 kula masuk teh cecak, selama tidak mengalami perubahan, maka air itu tetap suci lagi mensucikan. Tapi kalau benda cair bukan air seperti minyak makan, Iya. masuk tai cecak atau bangkai yang tak dimaafkan lah kita bilang, entah tikus tiba-tiba masuk mati, dicium belum bau, mungkin baru ini tikusnya mati nih, cepat buang, dibuang, jangan tahu orang, nanti orang tak mau beli, nggak ada tahu, tak boleh nggak dijual lagi tuh. Itu najis, itu satu tangki itu najis. Kalau masuk tikus mati tikusnya. Kenapa? Karena tikus bukan termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya, dia mengalir darahnya, makanya kalau bangkainya masuk menajisi. Tapi dia udah dibuang bangkainya kan. Biarpun udah dibuang bangkainya Tetap bernajis. Kenapa? Karena ini bukan air. Kalau air punya kekuatan menolak hukum najis ketika dia cukup 2 kula atau lebih, masuk najis selama tidak berubah air itu suci lagi mensucikan. Dia punya kekuatan menolak hukum kenajisan. Kenapa begitu? Karena air itu alat untuk bersuci, tak untuk wudhu, untuk mandi wajib. Beda minyak itu bukan alat toharoh. Dia untuk dikonsumsi, bukan alat untuk dipakai untuk bersuci. Makanya dia tidak punya kekuatan untuk menolak hukum kenajisan atas dirinya. Sehingga oleh karena itu, asalkan masuk najis, selama najis itu tidak dimaafkan, contoh najis yang tidak dimaafkan, najis itu mengalir darahnya, jadi bangkai, kayak tikus masuk jadi bangkai, maka air 1 drum ini najis, satu tangki di 10.000 ya, wajib buang. Tapi nggak berubah Ustaz, orang bangkainya barunya masuk, matinya barusan. Walaupun berubah atau tak berubah, minyak tuh kalau masuk najis yang tidak dimaafkan, bernajis. Jadi kalau dia nggak mati kan hidup dia. Kalau hidup selama dia tidak bernajis tikusnya. Tapi kalau di got dia, kena kencing lah dia segala macam. Tahu kita. Tapi dia masih hidup. Iya. Dalam minyak yang 10 liter tadi dia masih hidup. Kalau dia masih hidup, kita nggak tahu. Iya. Kalau kita nggak tahu dia bernajis, bukan najis dia karena masih hidup. Tapi kalau udah mati kan bangkai najis. Ini masih hidup, berarti dia bukan najis. Tapi kemungkinan dia bernajis. Kenapa? Itu tadilah, tikus ini kan binatang jorok nih. Seandainya di tubuh dia ada najis, masuklah dia ke minyak makan. Yang menajis itu bukan tikusnya. Najis yang ada pada tikus itu yang menajisi. Habis satu tangki itu buang semua. Enggak, ini tikus yang dipelihara ini. Tikus apa namanya itu? Hamster. Jalan-jalan dia masuk, berenang dia di minyak tuh. Hamster ini sucinya ini. Orang dia enggak ke got-got dia. Enggak mati dia, belum, cuman udah lemas. Ambil, buang. Diambil lah si hamster namanya. Hamster. Itu minyaknya 1 tangki itu suci, masih bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena yang masuk itu bukan najis, dia belum mati, belum jadi bangkai. Plus yang masuk pun tidak bernajis, karena dia bukan bangsa tikus yang ke got-got itu. Berarti kalau gitu tak ada yang menajisi minyak 1 tangki itu. Sehubungan masih hidup, belum jadi bangkai, masih hukum suci, dia tidak pula kena najis badannya. Ya kalau gitu ya suci, masih bisa dikonsumsi itu minyak makan itu. Tapi kalau yang masuk najis yang tidak dimaafkan, apa contoh najis yang tidak dimaafkan?
Ya itulah tai cecak, nggak dimaafkan itu. Nah, kemudian bangkai binatang yang mengalir darahnya seperti tadi itulah apa namanya tikus, kalajengking misalnya atau apalah gitu. Nah, itu termasuk kategori yang mengalir darahnya. Maka kalau dia mati bangkainya tidak dimaafkan. Nah, ketika dia masuk, walaupun tidak dimasukkan, masuk sendiri, oh dia sendiri yang mau masuk ke tangki itu, cus gelepar, lama-lama lemas, mati, diguit-guit gini tikusnya, tak bergerak dia, dia udah mati dia sudah. Berarti ini bangkai. Ketika bangkai itu masuk ke minyak, maka otomatis berubah atau tak berubah minyak tuh, walaupun banyak sampai satu tangki, itu minyak satu tangki itu bernajis semua. Beda air, kalau air cukup 2 kula atau lebih masuk najis, walaupun tak dimaafkan najisnya, tapi selama najis itu tidak merubahkan air yang 2 kula atau lebih, air 2 kula atau lebih itu tetap suci lagi, mensucikan. Nah, disitulah bedanya air sama minyak. Kok dibedakan Ustadz? Iyalah, air itu punya kekuatan menolak hukum kenajisan. Kok begitu? Karena air itu alat toharo, alat bersuci. Sementara kalau minyak tidak punya kekuatan untuk menolak kenajisan dirinya. Kok gitu? Karena air bukan alat untuk bersuci. Minyak makan bukan alat untuk bersuci. Makanya walaupun dia cukup 2 kula atau bahkan lebih, dia nggak punya kekuatan untuk dipakai bersuci, tidak punya kekuatan untuk menolak hukum kenajisan, maka begitu masuk najis walaupun 1 butir tai cecak, tapi tahu pasti ya, tuh masuk bernajis salah satu tangki. Nah, kalau air kurang 2 kula masuk najis, bernajis walaupun tak berubah, masih bisa disucikan. Kalau air, caranya gimana? Buang dulu najisnya, kemudian ditambah airnya, cukupkan 2 kula atau lebih. Ternyata air itu tidak mengalami perubahan lagi seperti yang kena najis tadi, ya udah dia suci lagi, mensucikan. Boleh dipakai wudhu, boleh pakai segala macam. Tapi kalau minyak makan walaupun 1 tangki lebih dari 2 kula, berapa kula itu ya? Ribuan kula lah itu kan. Karena minyak makan itu tidak punya kekuatan menolak hukum kenajisan dirinya, begitu kena najis, minyak makan tadi menjadi bernajis. Mau berubah atau tak berubah dia akibat masuk najis, itu minyak makan 1 tangki itu bernajis. Nah, Ustaz, nggak bisa dibersihkan Ustaz, disucikan Ustaz. 1 tangki itu berapa ribu Ustaz duitnya? Berapa juta itu, Bu? 10.000 liter. Kali 1.500 aja kita bilang. Udah berapa itu? 15.000 kali 10.000. Iya. Berapa duitnya? Berapa tamrin? Wayang hitung duitnya. Karena nggak nampak. Coba kalau nampak, cepat ngitung itu. Ya? 15 juta kurang lebih. 15 juta uang. Itu kan kita kadang-kadang rutin sudah berpakaian di jalan kita ini lewat mobil atau kereta disiramnya lah air parit yang dilempar-lempar tuh. Iya. Entah air apalah. Iya, apalagi air hujan melimpah-limpah dia kan. Pas awak lewat mobil datang, bus, waduh basah sih. Baik, itu udah keluar jalur yang ini ya. Bernajiskah air itu? Kita umpamakan pasti, misalnya kena ke ini. Jalanan itu kan bernajis. Iya, kena ke baju. Macam mana itu? Karena ini umum bala, tak bisa kita hindari. Mana mungkin awak ke masjid pakai astronot, supaya kalaupun kena astronotnya aja yang kena itu. Sementara bukan hujan,
bukan hujan. Kalau hujan pakai jas hujan. Ini terangnya diketahui orang lawa kan. Nah, cuman itulah waktu mobil lewat yang tegenang tuh jos kena, dimaafkan. Iya, karena sudah umum bala, susah kita menghindari itu. Maaf. Maaf. Tapi kalau nggak sengaja pas kita lewat, kita tidak titit, namanya kan lewat kita titit, dia ngambil air parat, lempar. Pas kita lewat tak tahu dia melempar aja, fus kena kemari. Nah kalau itu pulanglah. Kalau itu pulang. Walaupun tak sengaja dia melemparkan air tuh, kita pulang itu. Nah, kalau itu enggak termasuk kategori yang dimaafkan itu. Yang di jalan raya itunya yang dimaafkan. Nah, baik. Jadi minyak makan tadi nggak bisa disucikan ya. Kalau air bisa disucikan, ambil najisnya, tambah aja airnya. Cukup 2 kula atau lebih, tidak mengalami perubahan karena najisnya udah diambil, suci balik dia. Itu yang kurang 2 kula. Nah, tapi kalau minyak makan walaupun cukup 2 kula bahkan lebih, masuklah bangkai atau najis apa sajalah, maka bernajislah seluruh minyak makan itu. Jangan dijual. Kalau dijual berdosa kita. Jangan dikonsumsi kalau kita tahu. Mentang-mentang nih jual murah kan. Jual murah. Biasa 15.000 sekilo, dijualnya pula 7.000 aja, 7.000. Dalam hati dia, timbang tak berduit, terbuang semua, elok dijual murah. Pasti serbu orang. Betul, serbu orang. Ditengok orang, dicium segala macam. Nggak ada beda kok. Ya nggak ada beda. Orang cuman yang masuk tikus belum sempat bau, campakkan. Cuma kan nggak dibilang-bilang. Kalau bilang-bilang ini bu maka murah karena tikus masuk, tak ada yang mau beli orang. Nggak dibilang-bilang. Ya kok murah kali bu? Ya ini apa namanya, cuci gudang. Cuci gudang. Mau lekas dihabiskan. Mau masuk barang baru. Karena ini akhir tahun. Jadi harganya promo semuanya. Murah-murah aja. Cuci gudang. Termasuk minyak cuci gudang. Ayo, harga promo, ayo ambil. Ya. Oh, maka itu orang ambillah. Tak tahu rupanya karena masuk tikus. Haram hukumnya dijual. Kalau untuk dikonsumsi. Jadi kalau minyak lampu, itu bukan untuk dikonsumsi. Itu untuk masuk ke kompor. Kompor zaman dulu lah. Kalau kompor gas tak ada lagi. Kompor zaman tempo edue kan pakai minyak lampu itu kompornya kan. Tuangkan. Kalau kompor menyerap minyak lampu bernajis, tidak berdosa dia. Kompor jadi berdosa bu, nyerap nggak ada. Hukum itu berlaku untuk kompor, berlaku untuk awak. Jadi nggak apa-apa. Dah untuk kompor aja lah. Si kompor apa segala macam. Tapi jangan kena ke pakaian, ke tangan, bernajis. Seandainya begitu. Tapi intinya tetap boleh dijual kalau minyak lampu karena bukan dikonsumsi untuk manusia, boleh. Kena najis, sudah kena najis, masuk tikus mati dia, megap-megap, nggak apa-apa. Tapi jangan kena ke kita. Kalau kena ke kita, bernajis kita. Karena minyak lampunya bernajis. Kenapa boleh dijual? Karena bukan untuk dikonsumsi makanan manusia. Mana ada orang makan minyak lampu? Bu, ibu goreng ikan pakai minyak lampu? Pakai minyak goreng lah, nggak minyak lampu. Jadi karena ini bukan untuk dikonsumsi, untuk ya segala macam lah, yang lain-lainnya, boleh nggak apa-apa, jual lah. Toh bukan untuk diminum. Boleh. Jadi kalau minyak makan, ini untuk dikonsumsi. Kalau sudah bernajis, tak bisa disucikan. Beda air, cukupkan 2 kula, hilang bau, rasa dan warna najis, suci balik. Kalau ini 10.000 liter satu tangki itu bernajis, ya udah apa boleh buat, nasib itu wajib buang, nggak bisa disucikan karena minyak makan bukan alat toharoh sehingga nggak punya kekuatan untuk menolak hukum kenajisan. Jadi kalau udah najis buang aja lah, nggak bisa disucikan, itu nggak bisa. Ustaz disuling nggak ada itu. Kalau udah najis itu suling lagi.
Nah, sama ada najis itu najis mukhalid atau mujawir. Yang menajisi air tadi, apakah dia najisnya mukhalid atau mujawir? Apa ini mukhalid mujawir? Bikin pening kepala aja. Oh, mujawir itu berjiran, mukhalid bercampur. Ketika najis itu sudah bercampur sama air sehingga tak bisa dipisah lagi mana najis mana air, kayak cecak tuh, wah hancur sehancur-hancur. Mana lagi teh cecaknya? Oh, udah nggak nampak lah. Itu mukhalid namanya. Atau air kencing, dikencing anak-anak tuh, suruh, jangan, nggak boleh. Untung masih sedikit. Tengok, nggak ada bau kencing, nggak ada bau kencing, nggak ada. Warnanya tidak jadi warna kencing. Rasanya dijilat nggak ada rasa kencing. Suci lagi mencucikan. Kalau dia cukup 2 kula. Tapi kalau kurang dari 2 kula, benajis. Najisnya najis apa? Najis air kencing. Air kencing kalau udah bersatu sama air yang 1 bak tuh, atau yang kurang dari 1 bak tuh, kurang 2 kula, kira-kira bisa dipisahkan. Ini kencingnya, ini airnya, bisa? Nggak bisa. Berarti itu kencing itu najis apa namanya? Mukhalid. Kalau mujawir masih bisa dipisah. Nah, apa yang masuk? Tikus, bangkit tikus. Nah, bisa nggak bangkit tikus dipisahkan dari air? Bisa. Berarti kalau gitu bangkit tikus itu namanya najis mujawir. Biar najisnya mujawir atau mukhalid, kalau masuk ke air yang kurang 2 kula, berubah atau tak berubah air yang kurang 2 kula itu benajisnya. Baik. Adapun jadi mutanajis air yang berubah itu, maka telah ijma' ulama akannya. Kalau air itu menjadi air mutanajis akibat karena terjadi perubahan dengan masuknya najis, itu ijma' ulama. Semua ulama sependapatnya. Pendapat. Ada. Adapun jadi mutanajis air yang berubah itu, maka telah ijma' ulama akannya. Kalau dia berubah, biar sikit, biar air itu banyak, cukup 2 kula, kalau masuk najis terjadi perubahan. Perubahan itu apanya? Baunya, bau bangke, atau warnanya sudah berubah, atau rasanya andai dijilat terasa najis. Ini ketika mengalami perubahan dari salah satu 3 sifatnya itu, bau, rasa atau warna, maka dipastikan air ini biar kurang 2 kula atau bahkan yang cukup 2 kula, bahkan lebih sekalipun dari 2 kula, bernajis air itu. Kenajisan air itu akibat perubahan masuk najis, itu ijma' ulama. Artinya satu ulama pun nggak ada yang mengatakan ya walaupun dia berubah nggak apa-apalah, nggak ada itu. Semua mengatakan bernajis air itu kalau mengalami perubahan. Itu ijma'. Adapun air yang tiada berubah dengan najis itu, kalau masuk najis air itu tidak mengalami perubahan, namun hukumnya mutanajis juga karena air itu sikit. Nah, kalau sikit airnya walaupun tak mengalami perubahan, bernajis juga airnya karena sikit. Air yang sikit tidak punya kekuatan menolak hukum najis. Apa itu? Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min naumi, apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya, fala yarmis yadahu, jangan dia tenggelamkan tangannya fil ina, di dalam bejana yang ada air, jangan dicekuhkan air itu, jangan.
kalau kita bangun tidur. Hatta yaghsilaha, sehingga lebih dahulu disiram dulu, dicuci dulu tangan tuh salasan 3 kali, baru kalau mau dicekukan, cekukanlah air itu ke dalam air yang bak tuh, nggak apa-apa. Tapi selama belum disiram 3 kali, jangan dulu dicekuk-cekukan tangan ke dalam bak tuh, nggak boleh. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia tak tahu persis dalam kondisi dia tertidur lelap, dia nggak tahu kemana tangannya bermalam. Tangan dia kemana nih larinya kalau malam-malam, di kondisi dia sudah tak sadarkan lagi tidur. Bisa saja menggaruk, tak kemana-mana lah bu, bisa belakang-belakang ini pun digaruknya, tak sadar, namanya kita lagi tidur. Nah, sehingga boleh jadi tangannya itu mungkin boleh jadi berdarah karena menggaruk-garuk tadi, bernajis. Tiba-tiba kita mencekuh aja sup ke dalam air yang kurang 2 kula, itu nggak boleh, makruh hukumnya. Nah, kalau yakin bernajis, memasukkan air tangan ke dalam air yang kurang dari 2 kula haram. Kenapa haram? Karena mengakibatkan air itu menjadi bernajis. Tapi kalau kita nggak yakin najisnya, tapi mungkin dia bernajis karena malam-malam kita nggak tahu kemana tangan ini bergerak, berarti masih mungkin dia bernajis. Ketika masih mungkin bernajis, dimasukkan air tangan ke dalam air, itu hukumnya makruh. Makruh. Airnya tadi karena dia mungkin. Airnya tadi tetap suci lagi mensucikan, karena air itu dalam batas mungkin tetap suci karena tangannya boleh jadi suci, nggak pasti najisnya. Tapi kalau pasti najisnya, mencekukannya itu haram karena mengakibatkan menajisi air. Kemudian lagi ada hadis Nabi yang mengatakan, idza balaghal ma'u qullatain lam yahmil khubsan. Apabila sampai air itu 2 kullah, tidaklah dia menerima najis. Tapi ada juga hadis yang lain. Hadisnya itu ada dikaitkan selama tidak mengalami, selama tidak berubah baunya, selama tidak berubah warnanya, selama tidak berubah rasanya. Ada tambahan begitu. Udah, gabungkan aja 2 hadis itu. Gabungkan, jangan dipakai satu dibuang satu, gabungkan. Air itu kalau cukup 2 kullah, ketika masuk najis tidak bernajis selama dia tidak mengalami perubahan. Apakah baunya yang berubah atau warnanya atau rasanya akibat najis yang masuk itu. Selama tidak mengalami perubahan, karena dia cukup 2 kullah, maka dia tidak menanggung najis, tidak menjadi air yang bernajis. Tapi kalau dia cukup 2 kullah bahkan lebih, ketika dia mengalami perubahan akibat najis yang masuk, maka hukum air itu menjadi hukum air yang bernajis.